bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dan maka saya mempresentasikan bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki zona integritas, terutama zona integritas anti korupsi. Sebelum saya presentasi, saya ingin kalian semangat dengan yel-yel berikut. Begitu saya jabar, harus dijawab dengan dua kata istimewa. Semangat tinggi berprestasi. Sambil dengan jari dan tangan ya. Jabar juara. Dua kata istimewa. Semangat tinggi berprestasi. Korupsi secara garis besarnya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama itu adanya manipulasi. Manipulasi adalah suatu rekayasa, baik pengadaan barang, jasa maupun tindakan apapun itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan kebenarannya. Kemudian yang kedua adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian kepada seseorang, pejabat negara, pejabat publik, sehingga menimbulkan perbenturan kepentingan antara penerima dengan pemberi. Dan dalam gratifikasi ini ada 2 pihak, baik penerima maupun pemberi, dua-duanya sama. Kemudian yang ketiga adalah duplikasi. Duplikasi adalah tindakan melawan hukum yang mana menerima sesuatu barang, jasa maupun uang yang bukan haknya, padahal dia sudah menerima haknya dari negara, baik berupa gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Jadi double ya kan. Nah sekalian, untuk menjadi zona sekolah yang berintegritas, kita harus membuat anti korupsi, pendidikan anti korupsi. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada edukasi, sosialisasi, dan edukasi. Apa yang harus kalian lakukan? Di antaranya ini nih. Jupe mandi tangker sedih, ada 9. Pertama, kita harus menjunjung tinggi kejujuran. Salah satu contoh, kalau nyontek korupsi bukan? Korupsi. Itu jika bakal kita tidak berbuat buat sama. Kalau datang terlambat, padahal seharusnya bisa tepat waktu, itu korupsi bukan? Korupsi. Itu sebagai jika bakal korupsi waktu, korupsi integritas, ya, korupsi terjadi. Kemudian yang kedua peduli, tiga teman. Jadi orang yang jujur, peduli, dan mandiri tidak mungkin korupsi. Kemudian yang keempat kedisiplinan. Yang kelima tanggung jawab. Yang keenam kerja keras. Ketujuh kesederhanaan. Kedelapan keberanian. 9 keadilan. Adil itu tidak sama rata, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau bayi butuhnya tidak bubur, hanya susu saja misalnya, tapi udah agak besar dia butuh bubur. Kalau kalian makan butuh nasi, tapi kan luar negeri ada yang tidak makan nasi, roti atau gandum, produk-produk dari gandum makanan pokok ini. Kalau di Papua ada papeda, ada sagu kan makanan pokoknya kan. Kita anak sekalian di antaranya ya konsep-konsep ini yang harus dikembangkan. Jupe mandi tangker sedih. Nah ini yang saya lakukan hanya 2, yaitu edukasi, perbaikan sistem. Sedangkan pendidikan itu penindakan itu urusan aparat penegak hukum. Nah, pendidikan anti korupsi itu yaitu harus berani jujur sebagai langkah awal berantas korupsi. Jujur pada siapa? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri. Gimana cara jujur sama diri? Itu harus punya integritas. Integritas diri. Integriti. Kemudian teladan keluarga, budaya, organisasi, di OSIS, di ekstrakurikuler, di organisasi kesiswaan lainnya. Pramuka itu harus diajarkan tentang kejujuran. Kalau pramuka itu ada dasar dharma kan? Ya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Contohnya dasar dharma yang
sebenarnya nomor 1 dan nomor 10 itu adalah inti dari dasar kan, contohnya dari ekskul ya, di kode etik OSIS, di aturan dasar yang mematuhi OSIS ya. Nah sekalian, nah ini hal-hal yang menjadi pembenaran sehingga membuat orang korupsi dengan tanpa sadar maupun dengan sadar. Sering kita mengatakan, ini sekedar menyampaikan ucapan terima kasih. Wah ini kan udah lumrah dan wajar budaya kita kok, habis kenaikan kelas ngirim bangka, ngirim bingkisan, ngirim kado ke wali kelas, kan? Boleh tidak? Tidak. Ya. Mulainya dari hal-hal kecil seperti itu ya. Memuliakan tamu, ada tamu pulangnya diberikan ongkos terhadap pakai uang yang tidak legal, yang tidak ada di anggarannya, kan? Jadi ini materi yang saya bawakan, kan ya anak-anak. Sekali lagi saya simpulkan ada 3 korupsi secara garis besarnya, yaitu 1 manipulasi, yang kedua adalah gratifikasi, yang ketiga adalah duplikasi. Nah di dalam tersebut banyak anak dan ada cucu-cucunya, karena ya macam-macamnya banyak. Anak-anak, sebelum Bapak menutup presentasi ini, apakah kalian ada bertanya satu, dan kemudian saya akan menanyakan sesuatu sama kalian. Kalian boleh bertanya. Sekarang langkah pertama adalah saya akan bertanya sama kalian, bagaimana pemahaman kalian terhadap presentasi yang saya jelaskan secara singkat. Secara garis besarnya korupsi itu ada 3. Adakah bisa yang menjawab apa saja? Kayak Pak. Silakan. Korupsi secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu ada manipulasi, Ya. ada duplikasi, dan juga ada gratifikasi. Ya, masih tepuk tangan. Bentuk gratifikasi. Siapa ini namanya? Sebutkan nama, kemudian kelas ya. Silakan. Saya Pak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sarah Marwa Zahra dari kelas 11-6. Gratifikasi itu ialah suatu tindakan seseorang yang memberikan hadiah kepada seseorang yang memiliki jabatan untuk mendapatkan keuntungan dari jabatan tersebut, dan seseorang yang memiliki jabatan tersebut menyelewengkan hak atau jabatannya. Betul, anak-anak? Apa itu manipulasi? Ada yang bisa menjawab? Manipulasi? Saya Pak, Ya. izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Saiful Rasman dari kelas 11-1. Manipulasi adalah sebuah rekayasa yang disengaja oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dalam administrasi keuangan. Hal tersebut disebut manipulasi. Sekian. Bagus ya. Saya bertanya nih. Sebelah sini wanita ada ini ya, jadi laki-laki udah 2. Apa yang dimaksud dengan duplikasi? Oh ya, nggak apa-apa, laki-laki lagi. Ya. Saya Pak, Silakan. izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Devarino Adianto dari kelas 11-6. Duplikasi adalah sebuah perbuatan atau tindakan meminta insentif lebih, padahal dia telah memiliki insentif atau tunjangan yang secara sah dari pemerintah, dan dia meminta insentif yang tidak sah dari pegawai sipil. Terima kasih. Betul ya. Nah sekarang sesi bagaimana kalian bertanya. Ada pertanyaan? Silakan yang bertanya, mengacungkan tangan, kemudian menyebutkan nama dan kelas. Siap, saya Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Tiara Andini, saya dari kelas 11-7. Sebelumnya izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak atau apa yang akan Bapak lakukan jika korupsi itu terjadi di lingkungan sekolah kita? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari anak sekalian. Ini ya salah satu anak-anakku ini. Tepuk tangan dong. Tindakan korupsi adalah tindakan melawan hukum, juga tindakan yang tidak berkeadilan. Maka tentu saja saya sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ini tentu akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum. Yang pertama, apabila tindakan itu masih bawah ya, sederhana, misalnya terlambat,
saja akan diperingatkan laporan itu ya, akan dipanggil oleh wali kelas, gitu kan? Karena itu adalah. Kemudian misalnya bendahara kelas memanipulasi uang iuran, gitu kan? Apa tindakannya, gitu kan? Tentu saja akan dipanggil oleh wali kelas. Jika selesai di tingkat wali kelas cukup, berarti itu harus mengembali dulu. Kalau sifatnya materi ya, harus mengembalikan. Kemudian kalau sifatnya perilaku harus memperbaiki ya, misalnya terlambat, nyontek, dan akan diawasi secara berkesinambungan nanti oleh guru. Ya. Sedangkan Bapak, jika kalian sudah dibina, sudah diomongin, sudah diberikan statement perlakuan yang berbagai itu, maka kalian nanti yang terakhir itu akan ditawari untuk pindah sekolah kalau tidak berperilaku berbuat baik. Nah, ditawari untuk mengundurkan diri, karena tidak boleh sekolah memecat kalian. Kalau mengundurkan diri boleh. Ya, anak-anak, kesimpulannya secara sederhana korupsi itu dibagi 3. Pertama itu manipulasi, yang kedua gratifikasi, yang ketiga duplikasi. Contohnya PNS sudah mendapat gaji, duplikasi itu kan, tapi minta gaji lagi, honor lagi, dan lain sebagainya. Gratifikasi, manipulasi, tadi itu sudah dijelaskan. Demikian penjelasan saya tentang pendidikan korupsi. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang memegang amanah, yang jujur ya, agar menjadi sukses ke depannya dengan persiapan, proses, dan hasil yang sukses yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Jabar. Juara. Purwakarta. Istimewa. Nanti. Semangat tinggi berprestasi. Tepuk tangan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita lanjutkan. Dan Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memenuhi tugasan saya sebagai kepala sekolah untuk mensosialisasikan ke pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA Negeri 3 Purwakarta. Kami ucapkan terima kasih yang mewakili Bapak Ibu Guru, kemudian hampir seluruhnya hadir yang mengajar hari ini, tata usaha dan semua, kemudian yang mewakili komite sekolah beserta orang tua siswa. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada intinya korupsi itu dibagi 3 bagian besar. Pertama yang disebut manipulasi, yang kedua disebut dengan gratifikasi, yang ketiga dengan duplikasi. Bapak dan Ibu, dalam pendidikan kita bagaimana menerapkan anti korupsi ke anak-anak itu ada berbagai cara, berbagai faktor. Di antaranya adalah melalui jalur 3 pokok, 3 landasan, yaitu dengan masuk pencegahan pendidikan anti korupsi ini melalui pembelajaran intrakurikuler, kelas kurikuler ya. Kemudian yang kedua melalui kegiatan-kegiatan kokurikuler, biasanya penugasan-penugasan siswa, belajar mandiri, belajar berkelompok, berupa kokurikuler. Kemudian yang ketiga bisa berupa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagai tambahan juga kegiatan siswa kita di tengah-tengah masyarakat, gitu kan, dengan masuk organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik yang ormas maupun LSM yang kependidikan dan anti korupsi. Bapak dan Ibu, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, tidak semuanya. Ini ada display kenyataan yang ada akibat dari korupsi, misalnya itu ada pagar, pembatas, ada fondasi, kemudian ada rakyat menangis kelaparan, ada jembatan rusak, ada kekurangan gizi anak-anak, kemudian ada minta-minta, kemudian bangunan juga cepat rusak, ya, tidak sesuai dengan peruntukan dan kekuatan. Kemudian kemiskinan di negara kita seperti ini, anak-anak main itu di tengah-tengah
lingkungan yang umum dan lain sebagainya. Ini definisi secara sederhana apa itu korupsi. Korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amarah. Ini Indonesia ini banyak tikus-tikus yang diibaratkan disimbolkan oleh tikus perusahaan Indonesia. Ini dampak dari perilaku tindak pidana korupsi. Nah, sebelumnya ini tentang yang musuh korupsi di negara kita. Ini yang utamanya merugikan keuangan negara. Di antaranya suap menyuap, termasuk gratifikasi, penyalahgunaan jabatan dan lain-lain, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan, gratifikasi dan lain-lain. Ini yang dikembangkan pendidikan anti korupsi untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Itu diterapkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, keadilan. Kita biar gampang otak kanan kita ini, jupe mandi tangker sebedir. Jupe mandi tangker sebedir. Jadi apa tuh? Ju-nya jujur, P-nya kepedulian, mandi kemandirian, disiplinnya D-nya mandinya kemandirian, D-nya disiplin, tanggung jawabnya dan kerja keras dan kesederhanaan ya sebedir, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Itu ada 9 yang pokok-pokok pikiran kita untuk pendidikan anak kita. Yang bisa kita lakukan untuk memberantas korupsi ini hanya ada 2 yang bagi kita, yaitu edukasi yang sedang saya lakukan, sosialisasi ini diantaranya bagian dari edukasi. Anak-anak diedukasi bagaimana yang boleh, yang benar, yang salah, itu bagaimana tindakan-tindakan mereka. Itu edukasi. Kemudian perbaikan sistem kita nanti perbaiki sistem PPDB, sistem itu sehingga tidak membuka ruang dan kesempatan orang untuk korupsi. Kemudian dalam penugasan kurikuler, anak-anak diberi tugas itu harus mandiri juga selain kelompok kan. Bagaimana mereka belajar bekerja sama teman. Bagaimana mereka mengerjakan sesuai dengan komitmen dirinya untuk tidak menyontek orang lain atau tidak minta dikerjakan sama orang lain. Yang paling menyontek masih ini. Tapi kalau tugas biasanya yang paling parah yang mengerjakan satu orang, yang lain copy paste, diganti namanya saja, judulnya. Nah, untuk pendidikan yang ketiga itu bukan tugas kita, tapi tugas dari aparat penegak hukum yang kita sering sebut KPK. Nah, ini dari KPK kita harus berani jujur. Jadi jujur itu ternyata butuh keberanian, integritas diri terhadap keluarga, budaya organisasi. Nah, kita mulai budayakan organisasi dengan SOP yang mencegah seperti itu. Tapi mulailah dari pola pikir kita. Kalau pola pikir kita, mindset kita sudah betul tentang korupsi, insya Allah perilaku kita, tindakan kita juga akan perilaku. Hal-hal yang menjadi pembenaran dalam koruptif, tindakan koruptif ini biasanya, karena kita orang timur terutama ya. Sekedar ucapan terima kasih ke wali kelas yang sudah capek-capek merumuskan nilai, akhirnya dikirim kado. Boleh tidak Bapak dan Ibu? Kirim makanan kaya, ada ayam bakar, ayam goreng, gitu. Menolak dengan harus terima kasih. Terima kasih saya tidak usah dibeli. Begitu pergi, ditarik. Kemudian lumrah dan wajar itu hal-hal seperti itu dianggap lumrah dan wajar, padahal tidak lumrah dan tidak wajar. Itu sudah digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga memuliakan tamu, berlebihan kan? Sudah tamu itu penghormatan itu tidak usah yang aneh-aneh. Cukup diberikan salam, diberikan senyuman, diberikan minum. Kalau mampu diberikan penganan ya silakan. Tapi tidak dari
harusnya diberikan kertas, diberikan kue, sepertinya. Gitu. Kemudian ada timuran kita kan, tamu itu raja kan, ada timuran kita, jadi ada. Nah selama ini tidak merugikan negara tidak apa-apa. Dari kocek sendiri, dari gaji sendiri, berniat untuk infak sedekah jadi tidak. Kemudian ini uang pulsa nih, ya pengawas datang baik ini sekedar mengganti ongkos, itu sekedar makan mengganti uang makan siang. Boleh tidak Bapak dan Ibu? Boleh. Membina hubungan baik itu kan tidak harus dengan memberikan segala-galanya dengan cara koruptif. Dengan bahasa yang sopan, menjalin silaturahmi, kemudian peduli, mendengarkan keluhan orang, gitu kan? Itu adalah hubungan yang baik, tidak selalu dihubungkan dengan materi yang dilarang oleh agama maupun negara. Dan lain-lain banyak, ini salah satu contoh saja. Saya lanjutkan. Ini Bu, sanksinya yang lama ya. Sama yang 12B itu pasal 12-nya mendefinisikan untuk siapa. Jadi paling sedikit, ya Bu, 100.000 itu uang awas, 35.000 kali 4 kali ngawas kali sekian kelas kali sekian hari, jumlahnya 135.000. Tetap aja Ibu didenda nanti 200 juta. Kurungan maksimal minimalnya 4 tahun minimalnya kan. Mau 10 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar. Nanti di hasil sidang itu keputusannya minimal 200 juta, paling banyak 1 miliar aja dendanya. Kalau tidak dibayar nanti ditambah hukum, diganti sama hukum. Ya. Kita lanjut saja. Nah ini saya ingin nanya, bagaimana dengan ini? Pemberian parcel dari bawahan kepada atasan. Bu Ana kemarin pulang dari itu misalkan dari Jogja kan? Selama ini tidak ada hubungannya karena Bu Ana ingin masuknya terlambat gitu kan? Itu nggak boleh. Tapi kalau memang ada rezeki dan tidak pakai uang negara, tidak merugikan negara dan tidak ada implikasi jabatan dan hukumnya, dan nah ini hadiah atau sumbangan satu dari anak pejabat itu pejabat duanya berlomba paling besar gitu kan, biar kepotret gitu kan. Nah, jadi bukan pejabat saja, kita juga itu banyak itu yang paling besar. Misalnya menarik kalau beli sekian judul buku apa sekolah guru-guru saya di Jogja kan. Kalau jumlah omsetnya sekian saya kembalikan. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Pemberian potongan harga kepada pejabat keluarga dari kanan yang biasa. Nah bagi sekolah itu potongan buku diskon. Potongan buku itu harus dikembalikan kepada negara. Ya, kalau ada belanja buku pakai APBD maupun BOS itu harus dikembalikan ke negara sebagai setoran berkas negara non pajak. Yang kita pakai itu. Apa jika ada pakai hadiah umroh pada PPN, misalnya ini ada yang umroh nih, Bumi, Wermi umroh, nah saya masih penitip, nanti saya itu ternyata oleh-olehnya lebih banyak daripada uang satu gitu. Jadi jujur itu, mulailah jadi jujur. Dan Ibu mulailah dari mindset kita, jangan pembelajaran ke anak-anak yang terbaik adalah dengan ketelatenan. Bapak dan Ibu, setelah saya memberikan presentasi singkat, mohon kiranya yang berkenan menjawab kepada Ibu, saya akan melakukan 4 saja pertanyaan kepada 4 orang atau bisa 1 pertanyaan dijawab oleh beberapa orang. Saya ingin bertanya siapa yang bisa menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Pelajaran yang diambil. Nama saya Ilmu Susati, mengajar fisika. Korupsi adalah suatu tindak penjuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk mengambil uang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan.
secara sederhana saja sebetulnya bahwa korupsi itu adalah ketidakjujuran seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Itu secara sederhana seperti itu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Jawaban ini cukup jelas ya dari dua hasil. Ada yang bisa menjelaskan atau dengan contoh dengan definisi silakan. Apa itu manipulasi? Bapak dan Ibu silakan. Saya sendiri mengajar biologi. Menurut saya manipulasi itu adalah sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang direkayasa dalam keadaan yang tidak sebenarnya. Oke, ada yang bisa menambahkan? Ya, Pak Aren yang perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Febran Gunawan. Mengenai manipulasi itu dengan secara sengaja, yaitu penambahan, misalkan dalam penambahan nominal untuk pembelian suatu barang. Ya, markup ya, maksudnya markup ya. Atau harganya. Jadi aslinya misalkan barang itu harganya 1.000 menjadi 1.500. Terima kasih sudah sekali contoh ya. Bertanya apa itu gratifikasi? Oh, ini silakan nanti boleh yang lain menambahkan ya. Diperkenalkan dulu. Nama saya Indrawati, saya ingin menjawab apa itu gratifikasi. Kalau menurut saya gratifikasi adalah pemberian hadiah secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang tertentu dengan ada maksud atau sesuatu itu, ada maksud tertentu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ada contohnya yang lain bisa mencontohkan? Barangkali siapa? Contoh gratifikasi ada? Saya Tulisari, Guru Bapak PKN. Contoh gratifikasi adalah orang tua memberikan hadiah kepada wali kelas pada saat pembagian rapot. Yang ketiga itu duplikasi. Berikutnya duplikasi. Adakah yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan duplikasi dan contohnya? Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nama saya Diki Ibrahima, Bapak Yoga. Duplikasi adalah upaya seseorang dalam melakukan tindakan yang tidak sesuai berupa data ataupun hasil yang diberikan seseorang kepada yang lainnya dengan ada ganda yang diterima atau data ganda yang diterima. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Tepuk tangan. Itu menurut saya masalah duplikasi. Suatu pengertian bila mana dia seorang ASN sudah menerima gaji dalam sebulan, akan tetapi ada pekerjaan tambahan yang seharusnya bagian dari tugas yang untuk dilaksanakan, tetapi beliau menerima honor atau menerima tambahan selama dia bekerja di bagian tersebut. Demikian mungkin itu penjelasan dari saya tentang duplikasi. Ya, terima kasih. Ini lebih lengkap dari yang lain. Kalian melengkapi itu semuanya. Nilainya 100 semuanya. Ya, silakan tentang materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak, saya bertanya Bapak, bagaimana upaya Bapak dalam menangkal sebuah upaya dari tindak luar yang notabene adalah merupakan atasan Bapak sendiri, misalkan dari dinas pendidikan atau KCD yang datang ke sini, gitu kan? Kan ini tadi kan lumrah Pak ya, lumrah ketika datang ke sini kita memberikan sebuah amplop, gitu kan? Dan itu merupakan hal yang sebetulnya ini hal yang melanggar dalam aturan undang-undang, gitu kan? Nah, bagaimana Bapak memberanikan diri dalam pencegahan itu sendiri, Pak? Supaya kita terhindar dari hal tersebut, gitu. Karena ini tadi Pak, orang Jawa Barat merasa bahwa lumrah hal tersebut kalau oleh kita itu mungkin Pak. Makasih Pak. Ya, ini pertanyaan yang bagus untuk poin ini ya. Bapak dan Ibu, yang akan saya lakukan akan saya sampaikan. Saya sudah diklat, gitu kan? Saya sampaikan, Pak, saya laporan. Saya sudah diklat ke Sekolah Integritas. Di antaranya inti dari diklat ini adalah
sekolah-sekolah yang anti korupsi. Nah, salah satu itu kelurahan. Biasanya kalau ada tamu disuguhi minuman, makanan, kemudian diberikan amplop yang isinya uang. Nah, sekarang tidak boleh, Pak. Yang saya sampaikan bukan tidak mau membeli, itu kan persuasi saya. Tapi karena tidak boleh, mama, saya ingin belinya 20 juta, gitu kan? Karena tidak ada, saya turun. Jadi 2 juta tidak ada, jadi 200. Tidak boleh, akhirnya tidak akan memberikan sama sekali. Itu yang akan saya sampaikan dengan persuasi. Itu Pak. Kemudian yang lain, kami silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Dwi Fitriani. Bapak punten, saya mau menanyakan apakah ada batasan khusus berapa nilai rupiah dari gratifikasi itu, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana seandainya ada orang tua murid memberikan hadiah ataupun makanan, tetapi diberikannya setelah dia lulus karena menyangkut usaha orang tuanya, misalkan dia punya balong. Itu yang kedua. Terus yang ketiga satu lagi, bagaimana, ya ini contoh saya sendiri gitu Pak. Karena dalam satu kelas itu tidak semuanya muslim, ada yang agama non muslim, dan ketika perayaan misalkan dia ngasih dodol dalam jumlah yang banyak dan semuanya kebagian, itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa direhabilitasi itu kalau tidak salah di bawah 1 juta. Sekarang naik di bawah 3 juta. Itu saja Bapak dan Ibu, mohon tidak puas karena itu untuk sama-sama belajar lagi ya Bapak dan Ibu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau tidak tanya saya tutup. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berintegritas. Ada tadi yang 9 itu kita terapkan ke anak-anak, mulailah dengan keteladanan kita ya. Saya menjadi teladan Bapak dan Ibu beserta anak-anak dan Ibu ya, komite sekolah juga. Ibu Bapak menjadi teladan bagi masyarakat, bagi anak-anak kita terutama ya, baik di sekolah maupun di rumah. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, dari hal yang paling kecil-kecil. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atensinya, kemudian atas meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu ya ucapannya, Jabar juara, Purwakarta istimewa, nanti semangat tinggi berprestasi. Terima kasih. Deklarasi komitmen anti korupsi. Deklarasi komitmen anti korupsi. Kami atas nama seluruh siswa SMA Negeri 3 Purwakarta. Kami atas nama seluruh siswa SMA Negeri 3 Purwakarta berkomitmen untuk satu, bertekad menerapkan perilaku anti korupsi. Guna mendukung pemberantasan korupsi. Dua, belajar secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tiga, belajar secara aktif penuh semangat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas. Empat, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Deklarasi komitmen anti korupsi. Kami Sivitas Sekolah SMA 3 Purwakarta. Berkomitmen untuk satu, bertekad menerapkan perilaku anti korupsi. Guna mendukung pemberantasan korupsi. Dua, bekerja secara profesional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tiga, bekerja secara aktif, penuh semangat, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi integritas. Empat, tidak melakukan
terorisme. Korupsi